Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi kali ini kita akan membicarakan tentang perancangan untuk sistem antarmuka. Perancangan sendiri pada dasarnya adalah proses kreatif dan tak dapat diduga, dan perancangan sistem interaktif harus memadukan pengetahuan dari kelayakan teknis dan rasa estetik yang menarik bagi pemakai. Ini penting ya. Kemudian ada beberapa karakteristik perancangan, yaitu perancangan adalah sebuah proses, bukan sebuah keadaan. Nah, proses perancangan sendiri tidak hierarki, ya. Tidak ada kenal hierarki. Perancangan sendiri juga merupakan transformasional, artinya prosesnya sendiri tidak harus A B begitu, bisa sendiri-sendiri. Perancangan secara ekstrim melibatkan penemuan hal-hal yang baru ya. Ada beberapa pilar perancangan yang kita harus pastikan ada, yaitu pertama adalah dokumentasi dari kegiatan, pedoman, proyek, dan lain-lain. Kemudian pedoman itu sendiri berisi desain, standar penggunaan manual, pelatihan. Kemudian proses perancangan itu sendiri, metode yang digunakan dalam perancangan. Metode perancangan yang kita gunakan saat ini mungkin kita gunakan Lucid ya. Logical User Centered Interactive Design. Jadi kerangka kerja yang mengelola proses desain interaksi untuk memastikan tingkat kegunaannya. Jadi berdasarkan dari pengguna ya. Nah, Lucid ini memiliki tahapannya adalah satu adalah envision, itu adalah membayangkan kira-kira proses atau yang akan kita desain, terus kemudian analisa terhadap user dan task pekerjaannya, jadi user sendiri kita analisa, kemudian desain, melakukan proses desain dan membuat prototype, kemudian dilakukan evaluasi terhadap desain dan memperbaiki dari desain tersebut. Kemudian baru implementasi ke pengembangan atau programming. Setelah itu dikeluarkan atau diserahkan dan tetap ada support gitu. Jadi tetap ada proses yang namanya tanya jawab antara desain dan nanti penggunanya dan sebagainya, sehingga tetap ada proses perbaikan. Nah, beberapa kegiatan yang di dalam Lucid seperti definisi produk, bisnis case, jadi ada case-nya yang kita harus pelajari, sumber daya yang digunakan termasuk keuangan, SDM, kemudian lingkungan, kira-kira fisiknya, lingkungan teknisnya atau teknologi, behavior dari pengguna, fungsi-fungsi yang akan kita rancang, kemudian melakukan prototype, terus tes itu kegunaannya, usability, kemudian jangan lupa dari sisi panduan isi dan dokumentasi, pelatihan, dan petunjuk. Nah, dalam Lucid ini karena ada user center, kenapa user itu penting ya dilibatkan. Jadi untuk memastikan kebutuhan dari user ini, jadi mengerti akan kebutuhan user dan tujuan dari user di dalam proses pengembangan. Terus kemudian juga membuat user itu mengerti tentang ekspektasi yang akan dihasilkan. Terus memastikan teknologi juga tidak salah interpretasi terhadap teknologi. Kemudian juga jangan sampai dengan teknologi kemudian usernya jadi kecewa terhadap hasilnya, mengurangi hal tersebut. Kemudian membantu user untuk mengerti kenapa teknologi seperti ini yang digunakan ya. Kemudian membuat perasaan memiliki dari si user, dan pastinya yang terakhir membeli atau membayar dari perancangan ini. Ini gambar dari proses dari Lucid itu sendiri ya. Ada ini pembayangan, di sini ada task, desain, terus evaluasi, terus kemudian di sini ada implementasi, kemudian rilisnya. Ya. Nah, dalam metode perancangan kita ada semacam observasi yang kita sebut observasi etnografis.
Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi dari user ya, user. Nah, ini kita mengumpulkan data dan untuk kebutuhan dari proyeksi. Jadi terdiri dari persiapan ini kebijakan apa, budaya kerja organisasi, kenali sistem dan sejarahnya, tentukan tujuan dan pertanyaan-pertanyaan. Terus kemudian melakukan studi lapangan. Jadi proses yang tadi dipersiapkan, dilakukan studi lapangan. Ya, amati wawancara, ya, terus kemudian kunjungan dan sebagainya. Catat juga kunjungannya, jangan lupa untuk dokumentasi. Kemudian melakukan analisa terhadap dari hasil studi lapangan, menggabungkan data-data yang ada, terus dikuantifikasi atau mungkin statistik, konsolidasi, dan perbaiki jika ada yang kurang ya proses yang digunakan. Kemudian baru lakukan pembuatan pelaporan ya, hasil dari observasi tadi dibuat dalam bentuk laporan ya. Ini metode untuk melakukan pengumpulan data untuk membuat perancangan tadi. Nah, ini salah satu implementasi untuk pengembangan aplikasi. Ada model waterfall. Nah, ini untuk implementasi yang umum kita gunakan itu seperti ini. Ada requirement, ada design, ada implementasi, verification, dan maintenance. Jadi berjalan secara linear. Satu sempurna baru jalan ke tahapan berikutnya. Kemudian ada juga model pengembangan aplikasi, model spiral atau spiral life cycle model. Bentuknya adalah seperti spiral. Jadi ada proses yang kecil yang dijalankan dulu, terus kemudian proses yang selanjutnya. Jadi kita bisa sebut awalnya adalah konsep desain, terus kemudian lakukan sistem developmentnya, terus kita lakukan lagi kemudian sistem enhancement atau pengembangan selanjutnya, terus kemudian baru sistem maintenance. Ini berulang terus, jadi prosesnya berjalan. Dalam hal yang kecil-kecil tetap ada yang namanya planning, ada risk analysis, engineering, konstruksi, pengembangan, dan evaluasi. Dalam putaran ini pasti ada semua itu. Nah, ini kita sebut spiral model. Ini biasanya untuk proyek-proyek yang besar sangat berguna, dan ada proyek atau pengembangan yang ada versi. Nah, versinya ini akan berjalan terus, jadi tanpa henti. Itulah sesi kali ini, mudah-mudahan dapat dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.